Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya hidup Kristen menyadari betul bahwa kehidupan ini Tuhan punya. Karena sebetulnya dalam kehidupan Tuhan yang menentukan seorang lahir, dan Tuhan juga yang menentukan kematiannya. Jadi jelas pandangan seperti teori evolusi bahwa manusia tercipta dari evolusi seekor monyet, itu adalah pandangan-pandangan yang sesat, bodoh, dan tidak berdasar sama sekali. Karena pada dasarnya Tuhan yang menciptakan manusia. Tuhan tidak menciptakan monyet lalu kemudian monyet menjadi manusia. Tuhan menentukan lahir atau matinya seseorang. Namun bukan berarti manusia hanya robot-robot yang tercipta. Manusia ini hanya mainan-mainannya Tuhan. Tidak. Manusia diberikan free will. Itu sebabnya manusia diajarkan do and don'ts, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Itu sebabnya ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi yang pertama jelas, manusia memiliki tanggung jawab untuk melakukan bagiannya. Betul, Tuhan mampu lakukan segala perkara, tetapi ada hal-hal tertentu Allah membatasi dirinya. Mungkin saudara bertanya, maksudnya apa pendeta? Dengar, Tuhan itu mampu lakukan segala perkara, tetapi ada hal-hal tertentu di mana Dia membatasi dirinya sendiri. Kalau saudara bertanya, kenapa Dia membatasi dirinya sendiri? Karena Dia memberikan tanggung jawab itu kepada manusia untuk melakukannya. Jadi ada banyak mujizat belum terjadi, bukan karena Tuhan tidak sanggup lakukan segala perkara, bukan juga karena nasib kita buruk, takdir kita jelek, bukan karena itu, tetapi karena kita tidak melakukan bagian kita. Karena berkat, mujizat, kemenangan, saya melakukan bagian saya dan Tuhan menyelesaikan. I have to do my best and my God will take care about the rest. Oh haleluya, saya lakukan saja yang terbaik dan Tuhan akan menyelesaikan segala-galanya. Haleluya. Jadi jelas buat kita, yang pertama, manusia memiliki tanggung jawab untuk melakukan bagiannya. Yang kedua, manusia memiliki tanggung jawab untuk mentaati firman Tuhan. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, diberkati langkah kamu. Kamu tidak akan turun tapi naik. Kamu tidak menjadi ekor tapi kamu menjadi kepala. Karena dari sini Tuhan sudah mengajar manusia bahwa pada dasarnya segala janji Tuhan sudah sampaikan buat kita. Tinggal apakah saya mau taat, karena segala janji adalah peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Selama kita meresponinya dengan ketaatan, maka Tuhan akan menjawabnya dengan mencurahkan berkat yang kelimpahan. Haleluya. Jadi jelas dari sini kita belajar manusia memiliki tanggung jawab, yang pertama untuk melakukan bagiannya, yang kedua untuk mentaati firman Tuhan, yang ketiga untuk tetap memelihara kehidupan dalam damai sejahtera. Karena Yesus sendiri berkata, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Oh saudaraku, luar biasa damai sejahtera yang ada di dalam Kristus. Dia lepaskan, Dia berikan kepada kita. Itu berarti kita harusnya selalu hidup dengan damai sejahtera. Kita harusnya hidup selalu dengan syukur. Kita seharusnya hidup selalu dengan berkelimpahan dan berkemenangan. Tetapi apa yang terjadi? Kita
tidak memeliharanya. Kita biarkan kekhawatiran, kita biarkan kepanikan, kita biarkan kedendaman, kita biarkan kebencian, kita biarkan hal-hal yang menyakitkan akhirnya merampas damai, sejahtera, sukacita kita. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, itu tanggung jawab kita. Tetap pelihara damai, tetap pelihara sukacita, tetap pelihara iman di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari manusia memiliki tanggung jawab untuk selalu membuat kehidupan yang menjadi berarti. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sudah memberi Roh Kudus buat kita. Tuhan juga sudah berjanji untuk menjawab doa-doa kita. Tuhan juga sudah berjanji untuk tetap menyertai kita sampai pada kesudahannya. Tetapi sekarang persoalannya ada di tangan kita masing-masing. Maukah kita hidup sembarangan atau maukah kita hidup berarti? Untuk itu Yesus jelas berkata, "Aku datang untuk memberikan domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan." Ingat, Kristus datang bukan untuk mencari orang benar. Kristus datang untuk mencari orang berdosa. Orang berdosa ini diselamatkan, atau diubahkan, dan dijadikannya berarti bagi kemuliaan namanya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita akan bicara sebuah topik yang sangat serius, yang menakutkan buat banyak orang, yaitu hukuman mati. Sampai hari ini hukuman mati masih diperdebatkan, baik di kalangan politisi maupun di kalangan praktisi hukum. Tetapi izinkan saya membacakannya bukan sebagai orang politisi, bukan sebagai praktisi hukum, tapi sebagai seorang hamba Tuhan yang mempelajari firman Tuhan. Di dalam program ini, dalam pembahasan hukuman mati, kita mau sama-sama belajar dari Ulangan pasal 21, hanya 2 ayat penting. Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Ulangan 21 ayat 22 sampai 23 di bawah judul perikop penguburan orang yang dihukum mati. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Lihat, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari ayat bacaan ini jelas bahwa Alkitab berbicara tentang hukuman mati. Sebagian kita langsung menjudge dan berkata, wah, kalau begitu Tuhan kita Tuhan yang kejam. Masa Tuhan akhirnya kok menjatuhkan hukuman mati? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau Tuhan yang menentukan hidup, Dia juga berhak memberi aturan tentang bagaimana nyawa itu dicabut kembali. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagian berkata betul Tuhan berhak untuk mencabut, tapi bagaimana dengan hakim, bagaimana dengan jaksa, bagaimana dengan pelaku hukum ini? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang pertama, hukuman mati diatur oleh Tuhan. Berarti ide hukuman mati bukanlah ide politisi. Ide hukuman mati bukanlah ide dari praktisi hukum. Ide hukuman mati bukanlah dari negarawan, tetapi ide hukuman mati dari Tuhan pencinta hidup. Lalu saudara bertanya, kenapa kok Tuhan pencinta hidup kok menjatuhkan hukuman mati? Karena sang pelaku tidak lagi menghargai hidup. Karena itu daripada orang banyak menjadi korbannya, Tuhan lebih memilih satu dikorbankan demi segala kehidupan dihancurkan. Jadi jelas yang pertama, hukuman mati adalah ide Allah yang diatur oleh Tuhan. Yang kedua, hukuman mati menegaskan bahwa manusia tidak dimatikan oleh hakim, tidak dimatikan oleh jaksa, namun sebetulnya dimatikan oleh dosa perbuatannya sendiri. Jelas ayat 22 berkata, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, berarti hakim-hakim, jaksa sekalian, bertindaklah dengan benar, jangan takut dengan apapun, karena ingat, bukan engkau yang menghukum mati seseorang,
tetapi perbuatan dosanya yang mematikan dirinya sendiri. Jadi buat hakim-hakim yang pernah jatuhkan hukuman mati, buat jaksa-jaksa yang pernah memberi tuntutan hukuman mati, lalu hari ini merasa jiwanya tergoncang, merasa ada tekanan, merasa dikejar-kejar rasa bersalah, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, hukuman mati menegaskan bahwa manusia tidak dimatikan oleh hakim atau jaksa, namun dimatikan oleh perbuatan dosanya sendiri. Dia memilih untuk itu. Yang ketiga, hukuman mati harus dijatuhkan dalam pengadilan yang adil. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan karena rekayasa politik, jangan karena ketidaksukaan dengan pribadi, lalu kemudian hukuman mati dijatuhkan. Karena hukuman mati menegaskan bahwa pengadilan harus adil, baru hukuman mati dapat dijatuhkan. Yang keempat, hukuman mati tidak boleh menghambat seseorang untuk bertobat. Artinya, dijatuhkannya seseorang dari hukuman mati jangan menghalangi kesempatannya untuk bertobat, datang kepada Tuhan, mengakui dosanya, dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang kelima, saya pelajari hukuman mati tidak menentukan akhir hidup seseorang. Bukan berarti kalau seorang dihukum mati hari ini lalu pasti masuk neraka, karena yang menentukan seseorang bukan langkah awal tetapi langkah akhirnya. Ketika dia bertobat sungguh-sungguh, pengadilan manusia dia tidak bisa lari, tetapi tangan Tuhan terbuka dan siap menerimanya ke surga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, Dia tetap Tuhan yang mengasihi kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap yang sakit, setiap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, anugerah kasih karunia kuasa Tuhan boleh terus tercurah. Bahkan hamba doa secara khusus buat mereka yang mungkin hari-hari ini dijatuhi hukuman mati, atau mungkin hamba juga doa buat setiap hakim dan jaksa yang pernah menjatuhi hukuman mati, yang sekarang sedang goncang hatinya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, yakinkan kami hidup dalam keadilan, yakinkan kami hidup dalam kebenaran, yakinkan kami berjalan pada kehendak Tuhan, sehingga kami tahu pintu surga selalu terbuka bagi orang yang pada akhirnya mau bertobat dan menyerahkan hidup pada Kristus. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.